Nah, sesungguhnya inilah yang ditakutkan oleh aktivis demokrasi, oleh pejuang politik, bahwa demokrasi hari ini memang tidak sedang baik-baik saja, karena memang di dalam salah satu pasangan ini ada anak presiden di situ. Nah, secara otomatis apapun akan dilakukan dalam konteks pemenangan itu. Maka bahasa saya, Pak Jokowi kalau mau selamat ya setelah turun nanti ya Prabowo harus menang. Ngompol. Hai guys, apa kabar hari ini? Balik lagi nih kita di Ngompol-Ngompol bersama saya Deborah Debbie Wage, dan di sebelah kiri saya Ahmad Taufik. Dan di depan saya Sururi Alvaro. Kayaknya udah mulai familiar dong guys ya siapa mereka, jadi nggak usah dikenalin lagi siapa mereka. Langsung aja kita ngebahas nih topik yang bikin geger satu republik ini, dan ada bahayanya juga di guys. Soalnya kan yang bikin keramaian yang kurang enak ini, konon kabarnya adalah keretakan dari dua kingmaker kita nih, Pak Jokowi dan Ibu Megawati, yang sebenarnya kayaknya Indonesia sweetheart banget gini dulunya, ya kan? Sekarang kok jadi begini? Coba kita tanya ya, ini dari siapa dulu nih, Mas Sururi dulu. Ini kan dua kingmaker kita kan dulu kayaknya Indonesia sweetheart banget ya. Kok sekarang jadi ini sih kisruh? Iya, emang saya sih lihat sendiri ya, kemesraan Pak Jokowi sama Bu Mega itu indah sekali. Dalam awal Pak Jokowi memimpin sama 5 periode, dan sampai kemudian di pertengahan periode yang kedua masih mesra kelihatannya. Dua-duanya saling runtang-runtung gitu kan, makan bareng di istana maupun di rumah Ibu Mega gitu. Juga hadir di acara-acara PDI dengan begitu harmonis hubungan kedua kingmaker ini gitu. Nah, memang belakangan ini menjadi gunjingan banyak orang bahwa gejolak politik yang sekarang ini adalah akibat keretakan hubungan antara dua kingmaker, yaitu Ibu Mega dan Pak Jokowi. Nah, keretakannya itu sebetulnya dipicu oleh apa gitu. Nah, kalau menurut hemat saya ya tentu keretakannya ini dipicu oleh satu kepentingan yang berbeda. Bu Mega punya kepentingan apa, Pak Jokowi punya kepentingan apa, tapi titik poinnya adalah ini terkait dengan pencapresan, gitu kan? Terkait dengan pencapresan di mana Pak Jokowi menginginkan capres sekarang Pak Prabowo, dan Ibu Megawati menginginkan capres Pak Ganjar gitu. Oke, jadi ini nggak ada hubungannya sama kayak dulu kan, kayak Pak Jokowi tersinggung karena dibilang petugas partai lah, atau Mega dibilang terlalu arogan. Enggak ya, ini sebenarnya pure kepentingan gitu ya? Ya, sebetulnya itu kalau yang petugas partai itu menurut hemat saya itu aksesoris saja. Aksesoris saja. Gitu. Mungkin part-part kecil yang kemudian menggumpal dalam skala besar yang sekarang itu benturan antara kepentingan capres masing-masing. Tapi poinnya sebenarnya ada benturan kepentingan gitu ya? Benturan kepentingan. Oke, kira-kira apa sih Mas Rafiq benturan kepentingannya nih? Ya, kalau menurut saya inilah yang disebut dengan kekuasaan itu. Jadi kekuasaan itu kan penuh intrik, penuh kepentingan, dan saya melihat memang kalau dalam perspektif Bu Mega, Pak Jokowi yang dilahirkan dalam rahimnya PDI Perjuangan, seharusnya loyalitas itu terus ditampakkan, apalagi sebagai kader sebuah partai, dan namanya kader partai itu memang mensyaratkan soal loyalitas itu. Nah, di sisi lain Pak Jokowi juga kepentingan terhadap kekuasaan itu dalam perspektif yang berbeda, karena beliau sebagai seorang presiden ingin juga bahwa apa yang sudah dikerjakan ini juga akan jauh lebih maksimal, penggantinya harus nurut dia. Maka Pak Jokowi juga bisa berbeda pendapat dalam konteks ini. Makanya
dalam awal-awal Pak Jokowi kan jalan sendiri nih, merancang siapa capres yang akan dia endorse karena ada banyak kepentingan di belakangnya kan. Apa ya alasannya banyak hal, misalkan Pak Jokowi menganggap 2045 itu adalah masa keemasan. Masa keemasan itu kan nggak bisa tiba-tiba 2024 lalu Indonesia emas, kan nggak bisa gitu. Mesti ada presiden-presiden penerusnya itu yang sesuai dengan ritme dan cara berpikirnya. Nah itulah yang membuat itu menjadi sesuatu yang berbeda. Tetapi di luar itu memang ada juga yang sifatnya itu ada interest individu, di mana Pak Jokowi juga ingin melihat bahwa tidak lagi kalau capres itu ditentukan oleh Bu Mega, maka capres itu akan mengikuti Bu Mega, bukan mengikuti dirinya. Maka Pak Jokowi menentukan arah yang lain dalam konteks itu. Maka antara kesetiaan dan pengkhianatan di dalam sebuah kekuasaan itu sangat tipis sekali. Bagi Bu Mega, Pak Jokowi ini nyata-nyata berkhianat. Tetapi bagi Pak Jokowi, dia tidak melihat itu, tetapi dia ingin melihat bahwa ada sustainabilitas di dalam proses kekuasaan itu, sehingga apa yang menjadi bagian dari cita-cita politiknya itu tersalurkan dengan baik. Di luar itu juga misi-misi personal juga pasti ada. Muncul Kaisang, muncul Gibran, muncul menantu untuk dipasang di eksekutif sebagai wali kota, sebagai ketua umum partai. Itu kan sesungguhnya juga ingin bahwa generasinya itu ke depan juga paling tidak bisa menjadi pengganti dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Tapi pandangan Mas Rafiq ya, ini kan berarti kan ya menantunya, ya Mas Gibran, Pak Jokowi sendiri itu kan memang memakai bendera PDIP ya, bahkan kan menantu dan Mas Gibran itu masih di PDIP kan? Iya, inilah yang saya sebut tadi itu, bahwa kekuasaan itu menjadi bius bagi siapa saja yang semula mentalitasnya demokratis menjadi sangat tidak demokratis karena merasa di atas. Dan orang kalau sudah punya kekuasaan yang sangat tinggi itu menganggap semua menjadi kecil, menganggap semuanya bisa dikendalikan. Termasuk Bu Mega bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi, kira-kira begitu. Karena yang jadi presiden hari ini adalah Pak Jokowi. Jadi tadi mau keplesetnya bagus loh, itu dikendalikan. Aku pikir Ibu Suri, bukan ya sama Jokowi. Kalau Ibu Suri yang selama ini dibahas, saya tidak melihat sedetail itu ya. Saya kira ini adalah sedang diperankan menjadi seperti itu. Bisa saja dia tidak seperti itu. Tapi intinya bahwa perseteruan dua tokoh ini menjadi unik dan menarik untuk kita gagas siapa negarawan yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, Bu Mega kalau menjadikan Mbak Puan sebagai calon presiden sangat bisa, wong partainya itu bisa mengusung sendiri. Tetapi itu kenapa tidak dilakukan? Karena dalam beberapa interaksi yang bisa saya ikuti, sesungguhnya nasionalisme dan jiwa besar yang ada di Bu Mega itu sangat luar biasa dalam konteks ini, karena beliau lebih mengedepankan pada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan keluarga. Sedangkan dalam konteks yang lainnya, ketika muncul Gibran, ini menjadi bagian dari posisi yang sangat terbalik gitu. Satu sisi di sini keluarga sentris, yang di sini adalah yang dipikirkan adalah kepentingan yang sangat besar. Misalkan apa yang bisa saya sampaikan, misalkan terkait dengan 3 periode. Proses keinginan 3 periode, wacana 3 periode itu
begitu masif dihembuskan dan diskenariokan. Bahkan banyak partai-partai itu juga sudah menyampaikan siap mendukung 3 periode. Gampang kalau Pak Jokowi mau semua bisa dilakukan. Tetapi siapa yang menolak pertama kali 3 periode itu? Bu Mega. Bu Mega mengatakan tidak, karena ini melanggar konstitusi. Jadi padahal PDI bisa saja diuntungkan. bisa saja. Kalau PDI sudah memberikan dukungan, saya yakin semuanya akan mendukung. Pasti ada 1-2 partai yang menolak. Tetapi itu kan bagian kecil saja dari parlemen. Dan PDI diuntungkan. Dan PDI sangat diuntungkan dalam konteks ini karena dia bisa mempersiapkan diri sebagai partai pemenang yang selanjutnya. Tetapi itu kan tidak dilakukan. Nah, mungkin saya menambahkan ya, sebetulnya yang menjadi problem ketegangan itu adalah ini nih, sebuah gambaran yang saya dapat ini ya. Itu pertama misalnya ada cek yang bahwa nanti untuk menteri kabinet yang menentukan oleh Bu Megawati, kemudian wapres yang menentukan oleh Ibu Megawati. Nah, ini yang kemudian membuat Pak Jokowi itu retreat, mundur gitu kan. Tadinya kan Pak Jokowi memilih Pak Ganjar ini, bahkan yang mendorong betul Pak Ganjar itu ya Pak Jokowi. Akhirnya yang Bu Mega tadinya masih pasif dan Puan juga berkeinginan, itulah kemudian ada waktu yang lama kosong. Sebetulnya PDI itu calonnya siapa? Karena Pak Ganjar itu diusung oleh Pak Jokowi. Nah, tatkala Ibu Mega udah approve, udah oke, capresnya itu adalah Pak Ganjar, jadi udah cocok Pak Jokowi sama Bu Mega, capresnya Pak Ganjar. Tapi kok masih ke Prabowo? Ternyata kemudian yang membuat Pak Jokowi retreat itu berganti memilih Prabowo. Ini adalah kira-kira persoalan capres, cawapres. Jadi cawapres itu Pak Jokowi kan punya keinginan lain. Nah, apa ini contohnya? Pak Jokowi punya keinginan yang jelas bukan Pak Mahfud lah, gitu. Karena Pak Jokowi juga ingin punya peran agar wapresnya itu orang-orang yang juga antara duet capres sama wapres itu adalah orang yang memang juga bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang kalau dari perspektif Pak Jokowi, kalau boleh ada bocoran, siapa memang yang mau diusung Pak Jokowi untuk menjadi pasangannya Mas Ganjar? Kan ada yang disiapkan itu kan, ada Erick Thohir. Untuk mendampingi Pak Ganjar? Iya, kan ada Pak Erick. Dan bahkan ya, informasi ini nih, Pak Jokowi mau diduetkan sama Ganjar. Jadi kalau itu udah selesai. Jadi Pak Prabowo presiden, Pak Ganjar wakil presiden. Prabowo presidennya, Ganjar wapresnya. Kira-kira begitu skenarionya gitu. Nah, itulah kemudian yang membuat jadi tidak ketemu yang terjadi ini. Nah, kalau yang di luar dari perspektifnya, memang kenapa kalau PDIP mengusung Ganjar dan Ganjar adalah usungan dari Pak Jokowi? Sebenarnya selesai dong di situ. Kan Pak Jokowi udah dapat apa yang dia usung, yaitu Mas Ganjar. Ini kan pergolakan politik kan setiap menit kan berubah. Jadi boleh skenario pertama memang capresnya Ganjar. Tapi ketika terjadi pergolakan politik itu terus bergulir, pikiran untuk menentukan capres dan cawapres kan bisa berubah. Nah, itulah yang kemudian ada skenario-skenario baru itu. Nah, jadi cuma yang membuat di luar dihembuskan itu kan seolah-olah ini ada faktor X yang dimana dikaitkan dengan Ibu Suri, tersinggung dengan Ibu Megawati, gitu kan. Nah, sebetulnya kalau dari perspektif itu saya mencoba untuk persepsi saya ya. Tadi kata Mas Taufik yang Ibu Suri itu belum tentu bisa aja cuma dipersepsikan. Belum tentu, mungkin bisa dipersepsikan aja sebagai melempar batu ke yang lain aja sebetulnya biar tidak fokus ke satu subjek saja gitu. Sebetulnya apa yang dilakukan Ibu Megawati yang ini banyak dikritik ya. Saya bukan membela Ibu Megawati, saya mencoba objektif. Apa yang dilakukan Ibu Megawati dengan mengundang Pak Jokowi duduk di depan Pak Jokowi di kursi berhadapan-hadapan begini, kemudian divideokan sama Puan, itu memang secara etika Jawa itu sangat tidak bagus. Itu presiden, harus dihormatin. Nah, itu kan itu betul. Itu siapapun juga akan merasakan kok presiden kita digituin gitu.
Tapi sebetulnya ada message juga apa yang dilakukan Ibu Megawati dan Puan itu untuk memberikan fakta kepada publik. Apapun Pak Jokowi itu meskipun presiden dulu asalnya, ya, ceritanya, historisnya itu dari PDI. Walaupun itu dianggapnya arogan ya. Nah, mungkin arogan. itu dianggap arogan. Jadi itu sebetulnya ada message, ya, ada message agar Pak Jokowi itu bukan bagian penting dari PDI. Gitu. Jadi sebetulnya Bu Mega itu kan kalau bicara kan juga pakai simbol-simbol juga, karena Bu Mega juga basicnya kan juga orang Jawa juga gitu. Nah itu jadi menurut hemat saya ketegangan itu tadi faktor perbedaan persepsi tentang siapa yang diusung tadi itu. Oke, jadi kan ini kan udah lumayan panas ya, karena kan pastilah kalau Bu Mega juga adalah rasa gimana kok Pak Jokowi seperti ini begitu ya. Pak Jokowi juga udah full di pendukung Prabowo. Ini kan akan menjadikan 2024 ini ya, apakah gitu. Panas atau karena kan ini bukan masalah hanya ingin menang, tapi kan ini ada masalah pride yang terganggu gitu. Ya nggak sih, Ya, Mas? seharusnya memang siapapun presiden hari ini ketika menatap demokrasi ini sedang berlangsung dan mau ada proses peralihan kepemimpinan seharusnya netral. Itu yang dilakukan oleh SBY misalkan. SBY itu kalau ingin mendayagunakan seluruh aparatnya untuk kepentingan politik pasti bisa terjadi, dia masih berkuasa. Nah, sesungguhnya inilah yang ditakutkan oleh aktivis demokrasi, oleh pejuang politik, bahwa demokrasi hari ini memang tidak sedang baik-baik saja karena memang di dalam salah satu pasangan ini ada anak presiden di situ. Nah, secara otomatis apapun akan dilakukan dalam konteks pemenangan itu. Maka bahasa saya Pak Jokowi kalau mau selamat ya setelah turun nanti ya Prabowo harus menang. Tapi kuncinya di situ, Prabowo harus menang. Lalu yang kedua PSI harus jadi partai besar. Kalau dua-duanya ini tidak tercapai, pasti akan penuh dengan penderitaan karena apa yang akan diimpi-impikan itu pasti satu tidak lagi berjalan dengan baik. Yang kedua juga banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang semula tertutup itu juga pasti akan dikulik-kulik oleh elit yang lain yang selama ini itu ya, kan oleh rivalitas politik. Untuk Pak Jokowi, tapi kan pasti teman-teman di rumah nih yang penting nih kita gimana nih Nah, tahun itulah 2024 besok nih kita jangan sampai karena mereka panas berdua akhirnya Ya, panas. karena kita jadi unfairness, korban. ya karena unfairness itulah satu sisi demokrasi sedang memasuki masa kegelapan. Yang kedua rakyat juga jadi korban karena rakyat itu juga akhirnya melihat bahwa elit yang hari ini sedang bertempur itu ternyata tidak lagi murni berbicara soal kepentingan mereka. Padahal mereka itu kan pengennya, masyarakat itu kan pengennya ada kepemimpinan yang tulus, kepemimpinan yang yang benar-benar mau memajukan bangsa ini ke depan, yang memang dalam proses ketika mencapai kekuasaan itu dengan proses yang baik. Nah, kalau kayak begini ini kan masyarakat melihatnya semakin janggal dan ini memang bisa memperburuk situasi sebenarnya. Gimana Mas Ruri, nanti 2024 nih panas banget Kak karena dua kingmaker ini? Ya, mudah-mudahan sih ini satu skenario bahwa Pak Jokowi itu hanya berhenti membuat kecelakaannya pada saat di MK saja. Jadi ini kan masih ada 2 putaran ini, masih ada ini kan 1 putaran, nanti akan terjadi 2 putaran. Nah, mudah-mudahan terjadi kerukunan kembali pada saat 2 putaran itu. Meskipun kalau kita bicara MK dan MK-nya itu kena sanksi pelanggaran etika, ini yang dilakukan Pak Jokowi sebenarnya pelanggaran etika politik nggak sih? Kan gini, yang Bener nggak? saya ingat apa yang disampaikan Mas Rafiq. Sebaiknya nanti yang lolos di putaran kedua itu Mas Anies, Pak Anies, sama Pak Ganjar. Nah, kalau yang lolos Pak Anies, Pak Ganjar, nanti namanya gengnya Pak Jokowi itu kembali ke rumahnya, ke
PDI. Jadi damai lagi. Jadi mungkin ini Pak Jokowi cuma memberikan ini aja, bikin tegang Shock aja terapi ya. gitu ya, shock Mungkin terapi. kadang-kadang Pak Jokowi itu kan suka begitu, Shock effect gitu ya. suka kayaknya Jump scare. ya. Jadi itu mungkin itu sekedar main-main aja itu, nanti habis itu damai lagi gitu. Mungkin ya gitulah namanya politik, gitu. Oke. Panas tapi tiba damai. Jadi nggak usah, Mudah-mudahan begitu. jadi nggak usah terlalu serius dianggap pelanggaran etika politik, atau kita nggak usah takut nanti 2024 bakalan panas, nggak ya? Atau takut? Iya, harus serius kita melihat ini karena ini akan membawa citra demokrasi yang tidak baik ke depan. Indonesia itu kan demokrasinya terbesar ketiga di dunia. Berarti Mas Taufik setuju? Dunia mengakui bahwa demokrasi di Indonesia itu sangat rumit tapi bisa berjalan dengan baik. Tapi kebaikan demokrasi atas perjuangan partai politik, rakyat, aktivis demokrasi hari ini memang terhenti gitu, Jadi ada karena pelanggaran. ada proses etik di MK ini. Jadi Dan apakah itu ini kita- tidak boleh lagi terjadi ke depan. Ini harus dijadikan sebagai pelajaran yang sangat mahal karena apapun yang terjadi ke depan, Prabowo menang misalkan, itu juga dunia juga akan ya pantas saja dia didukung presiden. Berarti Mas Taufik Rakyat setuju juga begitu, pantas saja dia didukung sama presiden. Jadi ya ada ini sangat pelanggaran tidak etika sehat. politik yang dilakukan Pak Jokowi? Ini pelanggaran serius dan ini mencederai proses semangat reformasi loh. Saya ini termasuk aktivis 98, jadi pasti sangat tidak suka dengan situasi ini. Tapi kira-kira bisa disimpulkan ya, berarti yang lebih negarawan dari kedua kingmaker ini ya Megawati gitu kira-kira ya. Meskipun dia sempat dibilang arogan lah atau apa, tapi setidaknya pelanggarannya tuh tidak seserius ini gitu kira-kira Mas Taufik ya. Ya, yang pasti Bu Mega itu orangnya sangat tulus dalam mengkontribusikan dirinya untuk kepentingan bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini ke depan. Beliau ini anak proklamator, anak presiden pertama, yang jatuh bangunnya Bu Mega juga sudah sangat merasakan itu, bagaimana dia semenderita-menderitanya, lalu beliau bangkit, mempunyai partai yang sangat besar, menjadi wapres, menjadi presiden, menjadi dewan. Beliau itu pasti dalam konteks rasa itu pasti jauh lebih didahulukan daripada kepentingan politik ansih ya. Dan saya melihat banyak hal Bu Mega jauh lebih ikhlas mengkontribusikan dirinya dan rela gitu loh. Rela masyarakat bicara apa soal beliau itu, beliau juga memahami bahwa mereka itu ada yang mencibir, ada yang apa, tapi kalau sudah soal Pancasila, soal bangsa dan negara ini beliau berdiri paling depan. Setuju. Gimana Mas Ruri nih? Setuju kalau kedua kingmaker kita ini dikasuskan, siapa yang lebih negarawan? Kalau Mas Taufik kan Bu Mega, kalau Mas Ruri? Ya, kalau menurut hemat saya, Bu Mega itu juga sangat negarawan, ya kan? Dia itu imannya kuat. Dia itu digoda berbagai cara, dia tetap berpendirian dengan kalau udah urusan seperti Mas Rafiq bilang tadi, kalau udah urusan negara, kalau udah urusan konstitusi, kalau udah urusan Pancasila, itu nggak bisa diganggu gugat, titik gitu kan. Nah kalau Pak Jokowi itu negarawan juga. Saya termasuk orang yang mengagumi Pak Jokowi juga. Cuma imannya Pak Jokowi itu lemah, ya kan? Mudah tergoda oleh orang-orang inner circle-nya gitu. Nah kalau Pak Jokowi itu imannya kuat seperti Bu Megawati, luar biasa. Ini kita punya dua kingmaker yang dahsyat ini. Jadi bisa membawa negeri ini menjadi terbang tinggi. Kira-kira begitu, Mbak Dewi. Oke guys, kayak kita udah sampai di konklusi kita ya, kalau dua kingmaker ini diversuskan, menurut kedua politisi dan wartawan senior kita ini ya tentu Ibu Megawati, karena Pak Jokowi pastinya cukup mengecewakan di akhir kepemimpinannya, bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran yang serius, bukan hanya pelanggaran etika saja gitu kira-kira ya. Jadi
Mudah-mudahan siapapun besok pemimpinnya tidak melakukan abuse of power kepada siapapun, dan yang paling penting nih tahun 2024 siapapun pemimpinnya, Indonesia tetap damai, maju secara apapun, dan nggak rusuh, nggak ada begal, nggak ada bom, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi para pemimpin, good luck, dan kita rakyat selalu berdoa semoga kita mendapatkan pemimpin yang terbaik. Bye guys.